Oke, ini kita menggunakan printer. Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak teks atau gambar di komputer. Eh, Printer ini tuh bekerja dengan menerima data dari komputer dan mengubahnya menjadi output fisik kertas seperti ini yang sudah di print. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini ada router TP-Link. Itu adalah sebuah perangkat jaringan yang umum biasanya digunakan untuk mengatur dan juga menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan. TP-Link ini adalah merek yang dikenal dalam industri perangkat jaringan. Fungsinya sebagai penghubung jaringan dan juga penghubung ke internet. Router TP-Link memiliki beberapa port yang memiliki fungsi khusus. Port umumnya melibatkan yang pertama port 1 digunakan untuk menghubungkan router ke modem atau sumber internet eksternal, lalu port LAN untuk menghubungkan perangkat lokal seperti komputer, printer, atau perangkat lain ke dalam jaringan. Ada beberapa fungsi utama laptop dalam jaringan. Yang pertama, akses ke jaringan. Laptop memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan baik melalui koneksi kabel maupun nirkabel. Ini memungkinkan koneksi ke sumber daya jaringan seperti file, printer, dan server. Yang kedua, akses ke sumber daya bersama. Laptop memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya bersama dalam jaringan seperti file dan folder yang disimpan di server. Dengan demikian, memungkinkan kolaborasi antar pengguna yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga, pemantauan dan pengelolaan jaringan. Laptop sering digunakan untuk memantau dan mengelola jaringan. Ini dapat mencangkup pemantauan kinerja jaringan, pemecahan masalah, dan konfigurasi perangkat jaringan. Yang keempat, keamanan jaringan. Laptop juga berperan dalam menjaga keamanan jaringan. Pengguna dapat mengakses perangkat keamanan seperti firewall dan antivirus. Mikrotik adalah perusahaan teknologi berbasis Latvia yang terkenal karena mengembangkan solusi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, termasuk produk unggulan seperti router board dan router OS. Router OS sebagai sistem operasi andalan Mikrotik memberikan fungsionalitas yang luas seperti routing, firewall, manajemen bandwidth, serta mendukung berbagai fitur jaringan termasuk VPN, VLAN, dan QoS. Dengan antarmuka pengguna berbasis web atau WebVic dan aplikasi desktop atau Winbox, Mikrotik memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi manajemen perangkat dengan mudah. Nah, selanjutnya ada switch. Apa itu switch? Switch secara umum adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Yang pertama, internet eksternal, lalu port LAN. Port 1 digunakan jaringan dan juga penghubung ke internet. Router TP-Link memiliki beberapa. Oke, awal-awal kita riset Season ya guys ya. riset season kan, season di riset lanjut. Oke, udah muncul, kita masuk ke tampilan laptop, kita login, masukin IP nya 192.168 cek 0.1. Ini belum dicolokin coy. Oke, kita masuk admin, passwordnya admin. Oke, ini masuk setup pertama, kita next saja, kita pilih wireless router, access point kita pakai untuk wireless router. Nah, di sini dia minta kita karena kalau pakai static IP dia pasti minta IP di bawahnya, biasanya gitu. Kita pakai
kita pakai statik aja deh. Nah, kita masukin IP addressnya 192.11.11.110 aja. Subnet masknya nah, gateway-nya kita masukin 292.168.11.1 kita masukin lagi. Nah, di sini yang terakhir pakai DNS Google 8.8.8 opsional ya. Next. Nah, di sini kita ganti namanya jadi SI22D. Passwordnya, lalu kita next. Nah, di sini ada keterangannya. Kita pakai static IP, kita sudah setting IP-nya berapa, subnet mask berapa, gateway-nya jangan lupa nih gateway gak boleh salah. Langsung kita save. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan routernya akan restart. Nah, oke, kita cek di HP. Bisa cek di HP. Nah, di sini ada SI22B, kita klik, kita masukin passwordnya, hubungkan. Nah, terhubung, dia sudah terhubung. Kita pakai untuk internetan, apakah dia bisa? Kalau yang di laptop terdipin coba deh. Terpernah nanya ini di laptop bisa enggak? Nah, ini sudah bisa. Oke, kita ke laptop. Dari enggak. Apa? Oke, ini kita lepas dulu. Oke, sini kita coba pakai laptop ya. Untuk wifi-nya, nah SI22B kita connect. Next. Connect. Oke, kita masuk ke Chrome. Harus disensor. More. Go it. PT. Oke, cukup. Terima kasih, sama-sama. Las. Kita ke open network, terus ke network. Oke, terus ke change adapter option. Di change adapter option itu ke bagian Ethernet, klik kanan, properties, lalu pilih IPv4, Internet Protocol versi 4. Nah, kita dari settingan DHCP kita ganti menjadi statik atau manual dengan IP address 192.168.11.100 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.11.1. Private DNS servernya samakan dengan gateway. Lalu alternatif DNS
kita pakai yang Google saja, 8.8.8.8. Lalu oke. Nah, ketika lambang internet sudah berubah menjadi PC lagi, kita close. Nah, kita cek IP config untuk memastikan apakah betul sudah tergantikan atau belum IP-nya dengan yang tadi kita sudah setting. Lalu kita ke control panel, setelah itu ke hardware, sound. Nah, kita ke device and printer. Di bagian printer yang akan kita sharing, di sini ada problem. Kita cek dulu troubleshooting-nya. Lalu ketika sudah kelihatan troubleshooting-nya apa, di sini ada Epson Scan, kita klik. Habis itu kita skip saja. Kita close. Berarti problemnya itu bukan di printernya, melainkan di scannernya saja. Lalu kita sharing printer ke bagian printer properties. Kita ke bagian sharing. Lalu kita centang. Dan apply, lalu oke. Nah, statusnya harusnya berubah jadi share, ada lambang kayak semacam dua orang gitu. Lalu kita ke control panel lagi. Nah, kita bikin user akun lokal gitu. Kita AdSense else to PC biar dia muter. Nah, setelah itu kita pilih yang I don't have person sign in. Lalu kita pilih add user with Microsoft account. Nah, di sini kita diminta untuk masukin username dan juga password. Kita masukin ke printer 1234. Nah, lalu kita masukin ketika untuk preset passwordnya lah beberapa pertanyaan kita diisi aja bebas di sini. Opsinya beda-beda ya. Oke, ketika udah selesai, nah di situ ada bakal muncul local account, sudah ada namanya printer, kita close. Untuk selanjutnya kita akan ke bagian manage and sharing center. Nah, di sini ke bagian Windows, kita klik manage and sharing center, dan di sini pastikan settingannya sudah on semua untuk printer sharing, eh, file sharing connection, kecuali yang password. Password itu kita jadikan off saja gitu, agar lebih mudah untuk sharing centernya gitu. Sini lanjut kita tes untuk ping 192. Untuk ke bagian PC2 itu alamatnya kan 192.168.11.11 gitu.
Oke, kita akan sharing file, lalu kita klik kanan, bagian sharing, langsung kita add yang user lokal tadi. Kalau mau pakai everyone juga boleh. Ini kalau kita kan contohnya mengarahnya ke user akun printer yang tadi kita sudah buat gitu. Eh, Nah, ketika sudah sharing file sudah selesai untuk semua, sharing printer juga sudah semua, kita beralih ke PC yang kedua. Oke, untuk selanjutnya kita di tampilan PC 2. Nah, di sini kita udah masuk ke tahapan alamat IP address. Bisa dilihat IP address-nya kita jadikan manual 192.168.11.101. Nah, di sini kita coba untuk ping PC1 atau servernya. Ketika sudah keluar TTL seperti itu, berarti sudah terhubung ke PC1 dan PC2. Selanjutnya kita masuk ke Credential Manager, terus ke Windows Credential, terus diklik Add, terus kita masukin Internet of Network address-nya, kita masukin alamat IP-nya 192.168.11.100 dengan username-nya printer dan passwordnya 1234 lalu oke. Nah, kita close saja. Ke bagian file explorer, kita masukin alamat IP-nya 192.168.11.100. Kita klik Epson L220 series. Nah, ketika dia sukses, dia akan connecting. Di situ Epson L220 series dengan alamat IP seperti itu sampai ke tampilan Epson di bagian manajernya. Langsung kita close file manajernya. Kita buka Word untuk kita coba printernya berjalan atau tidak. Oke, blank dokumen saja. Kita coba file printer L220 dengan alamat IP. Nah, ready. Kita klik print. Ini proses printer sedang berlangsung. Sudah berarti ya. Oke, terima kasih.